sholat adalah hal yang paling penting, rukun Islam yang dua atau yang pertama? Yang kedua. Rukun Islam yang kedua, pelaksanaan ibadah yang pertama. Karena yang keduanya, yang pertama sebelum sholat adalah baca syahadat. Tapi pelaksanaan ibadah yang nyata itu adalah yang pertama, yaitu sholat. Makanya ketika sholatnya baik, maka baik pula amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya buruk, maka dianggap buruklah amal perbuatan yang lainnya. Hati-hati dengan sholat kita. Dan mari kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz kepada Al-Mukarram Ustadz Diton. Kami persilakan waktu dan tempatnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki gak loyo kehabisan bahan bakar, Pak. Kalau anak abang membeli tomat, belilah di Kota Bali. Kalau salam pertama kurang semangat, lebih rancak bilang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan dengan kekuatan yang diberikan Allah, kita masih mampu dan sanggup sholat di belakang imam sebelum disolatkan. Balun diopor di depan imam. Kalau diopor di depan imam, berarti awak disolat jenazahkan. Lagi buat kampung yang terakhir, kampung kita di Desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, itu kubur alias Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak bapak, anak-anak ustaz sampai sekarang dengan baca 2 bulan Jumatul hari sehat walafiat. Apa yang kita baca nak? Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita ucapkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Muhajirin, Raisul Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih Pak Pengurus. Pengurus kadang mana. Yang kita hormati ketua kita, Ketua BKS sekaligus pimpinan yang membimbing anak-anak kita di Muhajirin ini. Anak-anak bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita adalah pertemuan dalam wirid remaja pertemuan yang pertama. Judul materi kita yaitu
Judulnya oleh tekanan ke Ustaz tadi dah. Apa kaya? Salat kebutuhanku yang menyelamatkanku. Salat adalah kebutuhanku dan yang akan menyelamatkanku. Kalau kita tinjau dari bahasa judul tersebut, kebutuhan. Kalau kebutuhan awak apa kira-kira nak? Makan dan minum. Jadi kebutuhan awak harian-harian pun, kalau kita sebagai al-insan manusia, aqradul basyariyah, bersifat kemanusiaan, kalau tidak makan, tidak minum, marah suadu tidak kurang rasanya. Nah, ada tak? Aduh, bah rasanya baru itu. Rasul kaputri tadi kami puluh itu lah. Tabalalam cek matu lidah tajulam cerita kakam awak takam lah. Iya tidak? Iya tidak? Iya. Itulah kira-kira sampai di mana kebutuhan itu. Kalau awak jadikan sholat itu sebagai yaitu untuk tanggung jawab berbalik. Tapi kalau awak jadikan kebutuhan samojo makanan awak, aku terasa ringan rasanya. Itu salah. Makanya dalam surat Maryam ayat 59, godaan awak untuk sholat banyak. Ya 5 waktu sehari semalam. Tetapi sholatnya ya sabana baik. Wa inna sholat lakabiratun illa ala al-wasi'in. Sesungguhnya sholat itu sungguh baik kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang rindu dengan Tuhan. Kata surat Maryam ayat 59 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat wal yaquluna Fasawfa yaqulun ghayya, yang artinya fasawfa yaquluna ghayya, yang artinya fakhalafa min ba'dihim, akan datang suatu ketika setelah kamu itu khalfun, yang akan mengganti ibadah kamu itu godaannya adha'us salat, yang membuat kamu menyia-nyiakan salat. Wasawfa wattaba'us syahawat, yang mengikuti hawa nafsumu. Wa yalquna ghayya, kelak kamu akan menemui Tuhanmu dalam keadaan sesat. Artinya dalam surat Maryam itu akan datang suatu masa, dari masa tahun ke tahun, bulan ke bulan, perkembangan dunia itu, musimnya dunia membuat awak lupa solat menjadi kebutuhan awak, akan menghalangi kita. Apa penggantinya itu? Pengganti di dalam tafsir Quraisyhat ini diterangkan penggantikan dan buruk-buruk oleh rancak nantinya tidak ada. Contohnya, kurang azan waktu ngurus, ala balantang-lantang, lato-lato ke puta-puta. Mereka yang diputa-puta tu, karena Tuhan juga azab di dunia, lagu nampak cancik matunya. Puta-puta, tak tiktok. Kancang soal azan pengurus, bilang lebih kancang lo putanya. Yo kok leidon nang tangga, kok gigi tangga, kapal lo nang tangga. Lah, jadi anak-anak bapak, anak-anak ustaz, perkembangan dunia itu musimnya akan berkembang dan berkembang, akan menggoda ingatan kita kepada Allah sebagai kebutuhan kita. Lain nambah yo, pas waktu sholat, TikTok kok tambah lama tambah asik. TikTok. Hayalah sholat, nang gaya tua-tua negero gigi langga salah. Anak murid-murid saya pakai lain. Nah mudah-mudah sholat di masjid dan di musola ala kurang. Beda video masjid, tetapi rami di tonggaknya kamuan, lupa tonggaknya, awak tempat tenggak.
Yang dirindukan Allah dan para malaikat adalah generasi muda yang mengisi masa hidup. Makanya kata Rasulullah, makanya kata pepatah Arab, wal fata bil fata minal fata bi jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju. Tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah. Contoh anak Pak Ko, Rami ketika wirid tertib, ketika sholat ramai, nak ketika wirid saja, Raminya udah Pak Pengurus. Ketika sholat tak dapat danyo, ketika wirid tak Rami sampai sudut ke tepi. Batang-batang gampe. Tetapi ketika solat, Allah usolat. Walaupun Allah usolat, datang penggoda tadi yang menyanyiakan solat tadi. Aku lagi ada awak ini. Jadi yang awak pikirkan tak? Pernah mencari kain kapan ketika meninggal? Kurang. Bara kain tadi kain kapan kena? 5. Kali kain kapan itu 5, artinya ketika kita hidup di dunia adalah sampai mati dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Ayat 5 itu Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau ingin sadar awak diri awak, kalau ingin sadar bahwa sholat itu kebutuhan awak, Pak Pengurus, maka coba cari kematian. Sama kenapa coba mencari kematian anak-anak pak nang ganteng-ganteng anak laki-laki, anak pak nang padusi alias perempuan. Kalau kita acok mencari orang meninggal, maka kita akan tahu siapa diri awak. Kita dak lama hidup di dunia ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Kalau awak ingin kenal diri awak, bahwa dari mana kita berasal dan ke mana kita akan pergi, acok awak mencari kematian. Makanya anak apa? Ada kawan sakit. Ketika kawan sakit, acok awak mencarinya. Kalau ada kawan awak pengurus dan jemaah dari macam majerim yang sakit atau meninggal, kalian juga ikut serta. Dan kita ingat, seandainya hidup ini akan lain salamunya tidak berada, tetapi mumbang jatuh kalau berjatuh, kok boleh bahkan tak padi baca bala dalam parahu, kok boleh bahkan tak artikan tak Allah Ta'ala dan balakuna. Dan kematian itu lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut ke mana abadan akan dilarikan. Tak tentu awak dong. Dia buat ketik lai, lamu buat lima. Buli dongan nomor ban lai. Kuliah awak dengan dua lai, mata awak dengan buah lai, saling awak dengan tabu dua lai, duduk awak dengan ujung lai, makan awak dengan buah lai. Lah, awak mati lai. Kematian tidak mengenal rasa muda dan tua. Itu anak SMA, anak MAN, ketika banjir dan longsor tu, muda atau tua dia nak? Muda. Dia mati 2 bulan sama kita. Yang sangat anda pikirkan, andaikan para ulama, Ustaz Nuryadi tidak ada lagi, Bapak pengurus para ulama tidak ada lagi, andaikan tidak ada orang yang bisa menyolatkan jenazah, mengkapani jenazah awak sebagai anaknya, ya ada yang mencapai kapan Pak pengurus. Nak mau kita belajar tentang solat, tentang mengkapani, menyolatkan. Mungkinkah, maukah kita menunggu jenazah orang tua kita, kakek kita, nenek kita meninggal sampai terbenam matahari? Lantaran apa? Lantaran awak tak pandai dia mengapani. Tanya Ustaz pulang kampung. Tanya Pak Pengurus Pairau jalan-jalan keluar. Tidak ada orang yang bisa. Tentulah kita yang memulai. Kalau dapat nak yang memandikan, mengapani, menyulatkan orang tua kita itu adalah diri kita. Karena lain pula aromanya kalau seorang anak yang memandikan orang tua diresek sesakit sana hati ruh orang tua kuna. Tapi kalau orang lain ketika dia meninggal, anak ke-7, anak ke-8, anak ke-9, tetapi yang memandikan orang lain, ibu hati orang tua kuna. Ketika air dimandikan
ditumpahkan kepada sang orang tua oleh orang lain. Yang orang tua hendak pula solat, hendak pula mengarahkan kita untuk beribadah. Ketika memandian tu, ayat itu perlu anak-anak bapak ketahui terasa sakit. Bagaikan air yang menggelegak dimasak di api, dididihkan, ditimpahkan kepadanya. Tapak-tapak dek kesakitan. Yang merasakan sakit yang tidak terlihat oleh mata zahir, dia tak nampak dia awak. Tetapi ruh kok merasakan sakit. Makanya ketika memandikan jenazah tu nak adalah ditampung air itu elok-elok dapat terus. Digusuk elok-elok. Dimandian dari ujung sampai ke pangkal dengan doa sambilan di antaranya subhanaka ghufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir. Maha suci engkau ya Allah. Tempatkanlah orang tuaku ini di tempat yang paling mulia. Maha suci engkau ya Tuhanku yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tempatkan orang tuaku tempat yang mulia. 3 kali di kanan, 3 kali tangan, 3 kali kiri. Senyum orang tua. Makanya kalau dapat kita solatlah sebelum disolatkan orang lain. Lipat tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Usung kanan kita ke kiblat sebelum diusung ke orang lain. Rajin solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Dapat mengurus. Kalau lah diopor di depan imam solat jenazah, usolli ala hazal maiti hadhil maitati, itu alias is dead. Alam mati tapi pada ide jawi secara Perancis. Alah. Jadi anak-anak apa kalian diopor di depan imam dulu di solat enak. Sebelum itu manfaatkanlah solat sebagai kebutuhan kita. Jadi apa dasarnya kita untuk menjadikan solat sebagai kebutuhan rasa cinta kita kepada Allah? Yang jelas di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa aqimus solat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Itu dasar perintah solat. Lah, anak-anak bapak yang berbahagia, rukuk bersama orang rukuk, tahu maksudnya? Adalah solat di belakang imam sebelum diopor, sebelum diopor di depan imam. Itu artinya tuh, rukuk beserta orang rukuk itu sendiri atau bersama? Sendiri atau bersama anak? Adalah bersama, dia jamak. Rukuk bahasa rata orang rukuk berarti 2 atau 3. Itu adalah landasan perintah Allah dalam solat berjemaah. Solatul jamaah afdalu minas solatil fardhi wa sab'ina wa isnina darajat. Solat jemaah itu lebih afdal daripada solat sendiri 27 derajat nilai pahala. Awak nak orang tua, amak awak, kakek awak, nenek awak, ayah awak kadang-kadang solat ladake di corong mik rumahnya, solat di rumah saja. Padahal besar nilai pahala solat berjemaah tu. Di antaranya melangkah dari rumah, niat yang ditulus, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya beramal dengan niat. Mulai dari esok saya langkah dari pertama. Jadi langkah dari pertama itu terhitung nilai pahala. Kemudian untuk apa kita membutuhkan solat? Untuk apa kita solat? Yang perlu kita ditanyakan pada diri kita adalah suatu hari Rasulullah dilihat oleh Siti Aisyah, istri beliau yang paling muda, yang kemerah-merahan. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau rukuk dan sujud, setiap menjaga lalu engkau solat ya Rasulullah. Padahal engkau telah dijamin masuk surga. Ngapain sih? Ngapain sih kamu solat dulu ya Rasulullah? Padahal kamu telah dijamin masuk surga." Jawabannya Rasulullah satu tak menurut. Abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Anak-anak pada yang gini seperti itu. Kalau andaikan awak tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Allah, tahukah kita yang pakai baju bisa melangkah ke masjid, bisa beraja, bisa menulis
bisa jantung kita berdenyut, bisa denyut nadi kita bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita banyak yang tidur di dalam rumah sakit, bayi bus, kabel paruhnya berganti-ganti dengan kabel yang lain, jantungnya berganti dengan jantung palsu. Betapa sedihnya kita. Awak dapat bernapas, tetapi untuk melaksanakan sholat sebagai rasa syukur terima kasih kepada Allah tidak ada. Berapa banyak beras yang kita makan, nak? Betapa banyak angin yang kita tiup. Lebih sana nak ustaz, mai tong bareng nang kali makan. Napa disi bisa mai tong bareng nang kali makan. Mulai sejak lahir sampai kini. Bisa enggak? Bare saja itu, lain sana. Kalau di kumpulan bare kuah sejak walahir nak makan mungkin 80 apa garing kuah, kamar garing kuah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya, nak. Jadi betapa zalim kita kalau kita tidak sholat, tidak menjadikan sholat kebutuhan awak barek jua walai. Dalam Isra dan Mi'raj pertemuan di bulan Rajab itu, Rasul Jibril itu burak pertemuan tiga makhluk Allah yang sampai menghadap Allah ke aras dengan nurnya Muhammad yang bisa malaikat Jibril dari langit ke-7 tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha sampai ke aras juga. Ambonya sampai di sikunya ya Rasulullah. Nak tahu dah ambo menembus setelah langit ke-7 belai. Engkau lah yang bisa. Barangkali Rasulullah memperjuangkan solat dari 52 waktu sehari semalam sampai 50 waktu terakhir 5 waktu sehari semalam. Meminta proposalnya disayang umat. Di ujung-ujung kematian beliau, tidak istrinya dengan pikiran loh. Tak uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketek, 4 kali 4. Tak itunya bikin anak. Tetapi generasi sekarang, umatnya sekarang, salim umati, selamatkan umatku, selamai umatku. Awak kalau meninggal, ada takkan orang tua. Ada takkan Tuhan. Tidak. Tapi takkan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad Allah masubuk dewa letakkan awak. Barasa yang mendengar. Kini sholat di waktu sehari semalam awak balik jumlah. Untuk apa kita sholat? Yang menjadikan sholat kebutuhan awak. Untuk awak sholat menjadikan kebutuhan awak untuk menjadikan sholat sebagai kebutuhan awak. Siapa yang bisa menjawab? Yang berisi ada bisa menjawab. Yang laki-laki, untuk apa awak sholat sebagai kita jadikan sebagai kebutuhan awak? Adalah sholat itu adalah sebagai kebutuhan kita dan syukur sebagai rasa wujud kurang depan terima kasih ke Tuhan. Kalau Tuhan kamu marah imbalan dari awak, tidak bisa. Tidak perlu dinyamal. Rajin sholat, tidak hijau, cincin, keperluan tidak. Tidak kayu, tidak tambah kayu Tuhan. Tuhan tetap kaya. Tetapi itu rasa terima kasih awak ke Tuhan. Makanya di dalam suatu riwayat diceritakan. Ini kamu baca cerita sedikit. Ada seorang suami istri, dia anak-anak Pak Ustaz. Dia sudah lama tidak dapat anak, berapa tahun-tahun tidak dapat anak. Lah merabat syarat jabat sudah bertahun tidak dapat anak. Kemudian ketika itu dia bernazar, ambo kalau dapat anak ambo berjanji akan meminum air pipis anjing hitam. Anjing hitam kok bahasa Inggris apa? Dog black ya. Black not black. Itu rasanya ya. Lah, jadi ketika itu yang namanya takdir itu Allah bisa innallaha bi'lu liman yurid. Allah bisa berkehendak berbuat apapun apa yang ia inginkan, di situ letak kekuasaan Allah.
Ayah Pak Japai semalam pada nazar sama. Itulah kira-kira gitu. Minum air pipis anjang, dia lagi kata doa dia diajarkan tak boleh minta pelaku. Ketika itu dapat anak, Allah dapat anak ketika itu takkan nazar tadi. Onde ambo ya berjanji tentang dapat anak. Kalau ambo dapat, yaitu anak dia janji akan minum air pipis wow alias dog leg. Dan ketika itu nampak anjing tu yang jadi sama tua. Di kajian di kampus sama dia, cie barang kuat cie kuat. Juta apa saja dia jadi. Main be. Hitam buang. Dia kesakitan, terpancak pipis doplet tadi tu. Masih kurang lagi pipis semua. Tak sedang terus ketek warna. Kok cik lain. Tanda panjang pancak pipisnya. Jadi ketika itu menurut riwayat dia kama minumnya pandai muntah sekali. Dia tak tahu dia bangun saja tak tahu dah. Ketika itu dia agak berfikir, tak nampak jalan lah. Kalau kali minum dia muntah boleh, tak tahu dia dah selesai. Mengadulah kepada Rasulullah. Dan ketika mengadu kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, ambo lah berjanji, ambo di dalam ambo dah dapat anak, janji bernazar, kalau ambo dapat anak, ambo berjanji akan minum air pipis dog leg. Dog leg apa dia? Hitam. Dan ketika itu Rasulullah menanggapi, wahai saudaraku, kalau nazar engkau meminum air pipis wow, kalau secara syar'inya adalah haram. Haram tidak? Saya tak tahu minum air pipis wow. Dan saya jumpa kita tahu. Berarti ketika itu tidak tahu dia bodoh Rasulullah. Apa solusinya Rasulullah? Engkau telah bernazar, namun nazar wajib ditepati. Kalau nazar kau dan janji tetap pegang, kata Rasulullah. Itu bagaimana solusinya Rasulullah? Solusinya adalah engkau cari suatu rumah ketika air hujan, ketika air menumpah atapnya jatuh ke bawah. Kalau ada seorang keluarga, kakeknya nak solat, neneknya nak solat, ibunya nak solat, keluarganya nak solat, engkau tampung air pipis, engkau tampung air hujan itu dengan ember, kemudian engkau minum. Sama statusnya minum air pipis wow keluarga yang nak solat. Ada apa ada dong itu? Kalau ada yang seperti itu, awak nak solat, solatlah. Begitu pentingnya solat itu. Kenapa sindiran dalam permisalan risalah pesan kebaikan di dalam cerita Rasulullah, cerita pada masa Rasulullah itu adalah manusia yang tidak bersyukur dengan denyut nadi yang diberikan Allah, dengan jantung yang diberikan bergerak oleh Allah. La tata'arrabu syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Tak satu pun bergerak dengan izin Allah kalau nak izin Allah. Kinilah bergerak jantung itu. Lah bisa TikTok, main loto. Lah sudah loto letai kan. Udah diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah. Pandai bekolah nak ada waktu saketek lah waktunya mas. Salantalela waktu kan panjang, padahal Tuhan yang memberi nafas dengan dia wak. Kira-kira itu nafas. Makanya permisalan ini sama dengan yang keluarga yang tidak sholat, air hujan yang menetes dari langit di atapnya sama dengan air pipis wow. Itu benar adalah bahasa sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak sholat. Landasannya adalah surat Ibrahim ayat 7. Ista'azzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan berkata, jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jika kamu kufur, azab Allah maha pedih.
Jadi anak-anak bapak rahimakumullah, kalau kita jadi orang yang beriman, kita melaksanakan sholat, menjadikan rasa syukur kita kepada Allah, merasa itu adalah pengabdian awak, wujud terima kasih kepada Allah. Kebutuhan sholat itu kita rasakan. Tapi kalau awak jadikan kau tanggung jawab, itu sholat itu wajib mah, sebatas wajib, barik jadinya. Tetapi kalau sebatas kebutuhan, awak ingin makan surah tanpa disuruh oleh Pak Adi, tanpa dilihat oleh Hansip, tanpa dilihat oleh pengurus, awak sholat sendiri sebelum disolatkan, awak lipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan sholat itu akan menjadikan kebutuhan kita. Kenapa? Karena suatu saat orang yang tidak sholat, wayakuna ghayya, mereka akan yaitu menemui Tuhannya dalam keadaan sesat. Kalau wayya itu dalam tafsir Quraisyihab, tafsir Jalalain Quraisyyihabnya, diartikan adalah suatu lembah neraka yang sangat curam, yang dahsyat. Ba'a lembah neraka yang curam dan sangat dahsyat itu nak. Kalau diinjak lantai neraka itu menggalagak bulu-bulu kuah. Masak bagaimana air mendidih dalam pariuk dimasak dengan kompor. Setelah itu mengalagak banyak kapalo masak, meleleh, basera banyak kapalo di terlampau anginnya, kalingo mencair, mata keluar, kalingo baraso, ikut baraso, hidung baraso, sado baso aso, lidah tajulang, kiri takapkan, awak tahan. Mati awak. Mati kita ketika itu tidak. Kita tidak akan pernah mati kalau di dalam azab Tuhan. Syu'ul azab ikulah sejahat azab bagi orang yang tidak sholat. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saya dapat neraka juga. Neraka apakah namanya itu? Neraka wil. Bawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Sholatnya orang-orang yang lalai. Saya lalu pamonya imam lah tagak kamu ko. Kodoko mati solat, capeklah solat, capeklah tangga. Itulah kira-kira. Awak di dekat WC Pak Pengurus main HP, main TikTok, selfie, main lato-lato, ikut-ikut saya kan. Abek kau ni lato-lato ni tuan doa ya ai kampung tuan. Isa sulsilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Muntah dan mencelekar oleh manusia. Muntah dan goncang bumi ko dan muntah di sini bumi ko. Lah goncang sampai. Masih-masih ini lagi. Lah, jadi imam itu bisa lari ya tu. Dia kena gampo, dia gara-gara orang-orang yang zalim terhadap Allah. Awak yang membuat dosa, ketika orang solat, awak melato-lato, marah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kena gatah kekurangan solat awak, kena gampo, kena musibah. Lihatlah bumi, lihatlah hotel Ambacang yang hancur menjulang ketika itu. Yang terdapat adalah orang-orang yang tak solat. Ketika tiba waktu solat, ini nak solat, kedapatan muda-mudi yang bukan muhrim mati terhimpit yang tidak diekspos oleh orang. Kalian generasi remaja, baralik kurang dibitalah ramiyu alik saya pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negari, membukakan balipek, membangkit batang tarandang. Kalianlah generasi penerusnya. Kalian kalau dapat adalah kalian ada yang mensolatkan jenazah yang ada di pada kamu. Kalian yang mengkapani jangan dolai orang-orang lain ikut lapik naknyo. Kalian ikut campur kepedulian, ada persatuan remaja dan remaji, pemuda dan pemudi, tua yang tui dan yang tua dan yang nak gigi. Anak-anak bapak rahimahullah. Jadi anak-anak bapak, inilah bagi kita betapa pentingnya solat sebagai kebutuhan awak. Jadi kalau ada seandainya Allah pada mati solat kecil garim, capek lawak solat, jangan laku-laku dia. Bahre bumi kena iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncang, akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan isinya karena barat asqalaha.
menanggung beban dosa manusia. Semakin banyak manusia berbuat maksiat, semakin banyak azab Allah akan datang. Manusia tidak bersyukur. Anak-anak bapak yang berbahagia, jadi kesimpulannya, solat adalah kebutuhanku. Untuk apa solat kita jadikan kebutuhan? Karena untuk sebagai abdan syakur, kita bisa merasakan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kenapa solat bisa menjadikan kita bisa terselamatkan di dunia dan di akhirat, bisa menyelamatkanku? Karena dalam surat Al-Ankabut ayat 43, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kalaulah solat awak elok, hafizus solat, hafizul jasad. Solat awak jago, maka solat itu akan menjaga awak. Hidup barakah, mati beriman. Hidup manusia, mati kena tangan. Nah, inilah yang itu. Nah, kalau hidup barakah, mati beriman. Kalau orang beriman, orang sayang. Kalau orang tidak aman, orang banyak menindak. Jadi solatnya rancak, maka matinya rancak. Makanya kalau orangnya itu solatnya bagus, pergaulannya bagus, hidupnya tenang. Solatnya capek-capek, makanya inyo tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin, hatinya tidak tenang. Kalau orang tumaninanya solatnya bagus, maka kesehatan di dalam hidupnya dan apa yang ia lakukan dengan tenang. Kemudian solat itu bisa menyelamatkan awak, karena solat itu adalah membawa kesehatan bagi awak. Olahraga, di antaranya awak sujud, awak rukuk, awak mengangkat tangan, yaitu mempermantap otot-otot tangan kita dan badan kita. Itulah kira-kira anak-anak bapak. Itu saja kajian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.